Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Dilija Afifa dengan NPM 2308 1080 1017. Jadi, kali ini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester praktikum basis data dan penelusuran SQL. Shift 1 kelas A. Berikut adalah soal yang diberikan. Nah, ini adalah soal yang diberikan eh, dalam bentuk diagram ERD, di mana terdapat entity yang bisa kita buat dalam bentuk tabel, seperti entity hotel, entity karyawan, entity kamar, entity pengunjung, dan entity sewa, yang masing-masing entity tersebut sudah dilengkapi dengan atributnya dan juga sudah ada primary key-nya. Nah, langsung saja kita buat kita create table untuk masing-masing entity tersebut. Nah, jadi yang pertama kita akan create tabel hotel. Nah, di tabel hotel ini ada atributnya yaitu ID hotel dengan tipe datanya varchar, terus ada nama, lokasi, level, dan primary key-nya yaitu ID hotel. Nah, lalu kita akan membuat tabel karyawan. Di tabel karyawan, atributnya yaitu ID karyawan dengan tambahan not null dan auto increment. Nah, selanjutnya ada nama, alamat, umur, jabatan, gaji, ID hotel, dan primary key dari tabel karyawan ini adalah ID karyawan dengan tambahan foreign key yaitu ID hotel dan referensi ke tabel hotel. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat create tabel kamar. Nah, di create tabel kamar, atributnya yaitu ID hotel dengan tipe data varchar, no kamar, lokasi, keunggulan, dengan primary key dari tabel kamar itu sendiri adalah nomor underscore kamar, dan foreign key-nya yaitu ID hotel dengan referensi ke tabel hotel. Lalu selanjutnya kita akan create tabel pengunjung. Atributnya yaitu no KTP, nama, alamat, nomor HP, status, dengan primary key-nya yaitu adalah no KTP. Dan yang terakhir, kita create tabel sewa dengan atribut di dalamnya yaitu ID hotel, no KTP, no kamar, tanggal check-in, tanggal check-out, dengan foreign key ID hotel, referensi ke tabel hotel, lalu ada foreign key nomor KTP, referensinya ke tabel pengunjung, dan yang terakhir ada foreign key nomor no underscore kamar dengan referensi ke tabel kamar. Nah, selanjutnya kita dapat melihat tampilan dari tabel yang sudah kita buat. Tampilannya seperti berikut ini. Ini adalah tampilan dari tabel hotel menggunakan dash hotel. Jadi field-nya ada ID hotel, nama, lokasi, dan level. Lalu ada tipe datanya di sini. Terus primary key-nya yaitu ID hotel. Lalu kita bisa melihat ini yang kedua ada tampilan dari tabel karyawan. Field-nya ID karyawan, nama, alamat, umur, jabatan, gaji, dan ID hotel sesuai dengan yang telah kita buat pada create sebelumnya. Terus di sini ada uh, tabel kamar, lalu ada tabel pengunjung, dan tabel sewa. Lalu selanjutnya, kita akan melakukan insert data ke dalam tabel yang telah kita buat. Nah, kita akan melakukan insert data ke tabel hotel. Jadi, di tabel hotel kita akan memasukkan data sesuai dengan field yang telah kita tentukan. Yang pertama, ada H01 ini adalah ID hotel, yang kedua nama hotelnya, lalu lokasi, dan terakhir level. Ada H01 sebagai kode hotelnya, Mars City nama hotelnya, lokasinya di Denpasar, dan levelnya atau hotel bintang berapa dia, levelnya 3. Lalu kita masukkan ada 6 hotel. Selanjutnya kita memasukkan data karyawan, yaitu terdiri dari nama, alamat, umur, jabatan, gaji, dan ID hotelnya. Sebagai contoh, ada namanya Fania, dengan alamatnya yaitu Bandung, umur 21 tahun, jabatannya sebagai resepsionis, gajinya yaitu 3.500.000 di Hotel H02. Nah, lalu kita akan memasukkan yang lainnya. Selanjutnya kita memasukkan data di tabel kamar. Di tabel kamar itu ada ID hotel, nomor kamar, lokasi, dan keunggulannya. Yang pertama ada ID hotelnya ini H01, nomor kamarnya itu 301, lokasinya di Sunset Room, dan keunggulannya itu adalah near from city, misalnya seperti itu. Lalu kita masukkan data-data lainnya. Lalu kita akan melihat masukkan data ke dalam tabel pengunjung dengan nomor KTP, nama, alamat, nomor HP, dan status. Jadi ini contohnya ada nomor KTP-nya 1170213450 dengan namanya yaitu Taya, alamatnya dari Solo, nomor HP-nya 087721223456 dan statusnya reserved atau telah pesan sebelumnya. Lalu yang terakhir ada kita masukkan data ke dalam tabel sewa. Jadi dalam tabel sewa itu ada data ID hotel, H01 ini ID hotel, terus ini adalah nomor KTP, terus nomor kamar, tanggal check-in, dan tanggal check-out-nya. Dan kita masukkan data lainnya. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari tabel setelah kita masukkan datanya. Tabel hotel, ini sudah dimasukkan datanya, tabel pengunjung, tabel karyawan, tabel kamar, dan tabel sewa. Semua sudah dimasukkan sesuai dengan sintaks tadinya, sintaks untuk insert data tadinya. Dan ini adalah output dari tabel setelah di-insert. Nah, selanjutnya kita akan melakukan update dan delete tabel.
Jadi di update, kita akan melakukan update dari tabel pengunjung set di mana nomor HP-nya itu 08227629767760 dan nomor KTP-nya itu 1107559601. Jadi kita akan melakukan update update nomor HP dari orang yang nomor KTP-nya segini. Nah, jadi setelah kita update yang tadi yang nomor KTP-nya ini, maka dia akan terupdate. Ini 1107559601. Nomor HP-nya sudah kita update sesuai dengan nomor HP yang barunya ini. Lalu kita akan melakukan delete. Nah, pada delete ini kita akan menghapus satu baris atau menghapus satu data. Dia sintaksnya delete from tabel sewa di mana nomor kamar 101. Jadi kita akan menghapus data dari nomor kamar 101. Jadi setelah kita hapus, kita akan melihat udah nggak ada lagi nih nomor kamar 101 dan ID-nya juga 1 2 3 4-nya udah hilang karena tadi nomor kamar 101 itu di ID hotelnya H04. Jadi dia sudah hilang dari tabel kita. Contoh penggunaan query. Yang pertama, untuk select kolom tertentu, yaitu kita menggunakan sintaks select, terus nama kolomnya from nama tabelnya. Yaitu di sini select alamat from tabel karyawan. Maka dia akan muncul alamat dari karyawan yang ada di tabel karyawan tersebut. Lalu selanjutnya ada select dengan where, yaitu kita memilih dengan bantuan dari where. Itu select keunggulan from kamar, keunggulan from tabel kamar, di mana nomor kamarnya tuh kurang dari 501. Jadi muncul hasilnya keunggulan dari kamar-kamar yang kurang dari 501. Ada coffee maker, bathtub, mid from city, dan private water pool. Terus selanjutnya select dengan operator N. Kita akan melakukan select dengan operator N, sintaksnya select jabatan from tabel karyawan, di mana alamat sama dengan Sigli, dan atau N, nama sama dengan Shiva. Jadi dia akan pilih di tabel karyawan tersebut yang mana jabatannya apa dengan alamat Sigli dan namanya Shiva, yaitu keluar jabatan sebagai customer service. Selanjutnya select dengan operator operator OR. Jadi sini ada select nama from pengunjung where alamatnya Bali atau OR statusnya VIP. Jadi dia akan memilih pengunjung yang alamatnya di Bali dan statusnya VIP. Maka hasilnya yaitu Nai dan Akis. Selanjutnya select dengan operator not like. Nah, sintaksnya select nama from tabel hotel, di mana nama not like persen B atau namanya itu nggak ada huruf B-nya. Maka dia keluar Smart City Hotel dan Aston dan Pasar. Selanjutnya select dengan operator between. Nah, jadi sintaksnya select nama from karyawan where atau di mana gaji between di antara 2 juta dan 5 juta. Maka dia akan memunculkan nama karyawan yang gajinya itu di antara 2 juta dan 5 juta. Maka akan keluarkannya Faza, Shiva, Sri, dan Rona. Nah, selanjutnya kita akan melihat fungsi agregat. Yang pertama itu ada fungsi average. Fungsi average itu atau rata-rata. Kita akan menggunakan fungsi average ini dan kita inisialkan namanya sebagai gaji rata-rata dengan sintaks select average dari gaji S. Kita inisialkan sebagai gaji underscore rata from karyawan. Maka akan muncul gaji rata-rata karyawan itu segini 68.18181 atau 6.818.181,81. Terus selanjutnya ada fungsi sum. Sum ini untuk mentotalkan gaji. Ini kita pakai gaji contohnya. Contoh sintaknya select sum gaji. Kita mau totalin gaji, terus kita inisialkan namanya S, total underscore gaji from karyawan. Maka akan muncul total gajinya sebesar 75 juta rupiah. Selanjutnya ada count. Count ini kita akan menghitung jumlahnya. Jadi di sini kita kita pakai sintaknya select on nama S jumlah karyawan semua hotel. Jadi kita akan menghitung jumlah karyawan dari semua hotel itu dari tabel karyawan. Maka sintaksnya select on nama S jumlah underscore karyawan underscore semua hotel from karyawan. Maka keluar hasilnya yaitu 11 orang. Nah, selanjutnya kita akan melihat order by dan group by. Nah, group by ini untuk mengelompokkan. Jadi sintaksnya select jabatan, on jabatan, S jumlah from karyawan, group by jabatan. Jadi pertama kita hitung jabatannya, total jabatannya semua, terus kita kelompokkan dari jabatannya, maka akan muncul customer service 3 orang, JM atau general manager ada 1 orang, manager ada 4 orang, dan resepsionis ada 3 orang dari tabel karyawan tersebut. Selanjutnya yaitu order by. Order by ini dia mengurutkan isi tabel. Jadi kita bilang select bintang from karyawan, order by gaji. Jadi dia akan kita urutkan berdasarkan gaji yang paling rendah ke gaji yang paling tinggi. Jadi dapat kita lihat di sini ID karyawan 2 yang paling rendah gajinya itu 2 juta dan ID karyawan 3 yang paling tinggi dengan gaji 15 juta. Nah, selanjutnya kita akan melihat operator cross join, penggunaan operator cross join. Jadi cross join ini untuk menggabungkan berapa tabel atau menggabungkan beberapa variabel gitu. Jadi pertama kita pakai sintaknya select hotel titik ID underscore hotel level no KTP tanggal check-in from tabel hotel, kita cross join atau kita gabungkan dengan tabel sewa
on hotel.id underscore hotel sama dengan hotel.id underscore hotel. Jadi dia tabel hotel akan bergabung dengan tabel sewa, maka akan muncul tabel baru. Sini ada isinya ID hotel, level, nomor KTP, dan tanggal check-in-nya. Nah, selanjutnya kita akan melihat operator inner join. Inner join ini untuk melihat irisan dari tabel 1 dan tabel 2. Jadi sintaksnya select hotel, titik ID underscore hotel, level, lokasi, tanggal check-in from tabel hotel, kita inner join dengan tabel sewa on hotel, titik ID underscore hotel sama dengan hotel, titik ID underscore hotel. Jadi kita akan melihat irisan dari tabel hotel dan tabel sewa. Nah, selanjutnya yaitu operator full join. Full join ini kita gabungkan antara tabel 1 dan tabel 2. Jadi sintaksnya select hotel, ID underscore hotel, level, lokasi, tanggal check-in, from hotel, left join, sewa on hotel, titik ID underscore hotel, sama dengan hotel, titik ID underscore hotel, union. Kita gabungkan dengan select hotel, titik ID underscore hotel, level, lokasi, tanggal underscore check-in, from hotel, right join, sewa on hotel, titik ID underscore hotel, sama dengan hotel, titik ID underscore hotel. Maka akan muncul tabel penggabungan antara tabel hotel dan tabel sewa. Itu ada ID hotel, level, lokasi, dan tanggal check-in-nya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan operator any dan exit. Jadi operator any ini untuk memilih. Contohnya, select ID underscore hotel, nama from hotel, where ID underscore hotel sama dengan any. Select ID underscore hotel from sewa, where nomor kamar kurang dari 420. Maka dia akan memilih beberapa ID hotel dengan nomor kamar, ID hotel dan nama hotel dengan nomor kamarnya itu kurang dari atau sama dengan 420. Maka akan muncul ID hotel dan nama hotelnya itu H01, 02, 04, dan 06 yang ID-nya nomor kamarnya itu kurang dari 420. Nah, selanjutnya exits. Exits ini sintaksnya select no underscore KTP, nama from pengunjung where exits, select no underscore KTP from sewa, where pengunjung titik no underscore KTP sama dengan sewa titik no underscore KTP dan no underscore kamar sama dengan 310. Jadi dia akan memilih nomor KTP dan nama, di mana nomor kamarnya itu sama dengan 310. Nah, selanjutnya kita akan membuat view. View ini adalah tabel virtual, atau kita membuat tabel baru dengan menggunakan tabel yang sudah ada. Sintaksnya itu create view. Kita membuat nama tabelnya data underscore sewa underscore kamar, S, select S titik ID underscore hotel, lokasi, M titik no underscore KTP, no underscore HP, tanggal underscore check-in, from hotel, S, inner join, sewa A on S titik ID underscore hotel sama dengan A titik ID underscore hotel. Dan inner join, pengunjung M on A titik no underscore KTP sama dengan M titik no underscore KTP. Nah, jadi maka saat kita tampilkan data dari tabel baru yaitu data underscore sewa underscore kamar, maka dia akan ada tabel baru nih, muncul tabel baru di mana isinya itu ada ID hotel, lokasi, nomor KTP, nomor HP, dan tanggal check-in-nya. Nah, yang terakhir ada kesan-kesan untuk asisten ASLab dari basis data shift 1 kelas A. Jadi yang pertama ada untuk Bang Akram. Kesannya, Bang Akram itu kalau di lab seru orangnya. Pas bagian materi, Bang Akram jelasinnya juga jelas. Enak deh pokoknya sama Bang Akram. Dan pesannya, semoga Bang Akram lancar terus kuliahnya sampai wisuda nanti. Lancar terus rezekinya dan sehat selalu. Selanjutnya untuk Bang Dias. Kesannya, kalau sama Bang Dias di lab itu seru banget. Lucu gitu kalau Abang Dias di lab. Dan jelasnya juga jelas sih, walau kadang-kadang bahasa Bang Dias itu tinggi kali, tapi tetap bisa jelas juga di ujungnya. Nah, pesan untuk Bang Dias, semoga Bang Dias lancar terus kuliahnya, bisa cepat sempro, dan lancar terus juga rezekinya, dan sehat selalu. Dan terakhir untuk Bang Jeffrey. Nah, kesannya Bang Jeffrey itu kalau di lab asik banget, karena ada kayak latihan gitu pas praktek di labnya, jadi cepat paham dengan materinya. Nah, pesannya, semoga Bang Jeff lancar terus kuliahnya, sampai wisuda, lancar rezekinya, dan sehat selalu. Nah, untuk abang-abang semua, makasih ya udah ngajarin kami di lab SQL yang seru banget ini. Semoga ilmunya berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekian saja presentasi proyek UAS basis data dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.